Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempersilahkan kadernya yang tidak loyal untuk mundur. Internal PDI Perjuangan belakangan bergejolak imbas pembahasan Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader partai tetap solid meski di tengah pandemi, pertemuan hanya bisa dilakukan secara daring. Dalam peresmian prasasti Taman UMKM Bung Karno dan penandatanganan 16 kantor PDIP Kamis kemarin, Mega meminta kader solid dan disiplin, namun mempersilahkan kader yang tidak loyal dan tidak lagi suka PDIP untuk mundur. Tentu aturan partai itu siapa sih yang bertanggung jawab? Ketua Umum, saya. Jadi kalau Anda tidak loyal atau tidak mau menjalankan tugas partai, ya jangan jadi orang partai. Sekarang ini saya sering kali mengatakan, sudah, mereka kalau tidak suka lagi sama PDI Perjuangan, silakan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat-pecat, mengundurkan diri saja. Sudah, selesai. Itu hak kalian. Daripada saya pecati. Pernyataan Mega menjadi sorotan karena belakangan internal PDIP bergejolak imbas pembahasan Pilpres 2024. Narasi banteng versus celeng sempat memanaskan partai pemenang pemilu ini setelah Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Albertus Sumbogo, dan beberapa pengurus mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo, padahal belum ada arahan Ketua Umum Megawati. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul Wuryanto mengibaratkan, kader yang keluar barisan mendahului Ketua Umum bukanlah banteng, melainkan celeng. Hal itu membuat Albertus dipanggil menghadap untuk klarifikasi. Saat ini, walau PDIP belum menentukan sikap resmi siapa yang akan didorong untuk maju pada tahun 2024, di lain sisi, dukungan untuk Ganjar terus mengalir dan basis-basis pendukung serta relawan mulai terbentuk. Begitu juga dengan sosok Puan Maharani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan peringatan keras, kader yang tidak suka PDI Perjuangan mundur saja. Apa maksud pernyataan Megawati dan siapa yang disindirnya? Kami akan dalami bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Ketua DPN Sekretariat Nasional Ganjar Indonesia Teddy Mulyadi, dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, pertama saya ingin ke Pak Deddy Sitorus. Bagaimana Anda membaca pernyataan atau peringatan yang dikeluarkan Ibu Megawati terhadap kader yang tidak loyal kemarin? Seperti apa? Ya, saya kira ini satu hal yang biasa dan terus-menerus dilakukan oleh Ketua Umum dalam rangka menjaga soliditas partai. Dan itu untuk internal PDI Perjuangan. Konteks pernyataan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri kemarin adalah persoalan kader-kader yang tidak disiplin, dalam artian kemudian ketika diambil tindakan disiplin malah melakukan berbagai upaya hukum. Jadi ini sebenarnya menyentuh dua kasus ekstrim di Pulau Sumatera. Ada salah satu pimpinan partai kita di daerah yang kemudian menjadi pengurus di partai lain, gitu ya. Normalnya kan dilakukan pemecatan, tapi kemudian kita belajar dari pengalaman di tempat lain, ada beberapa anggota kita yang kemudian dipecat, lalu kita harus membuang energi, ya, menghadapi berbagai kasus gugatan dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya hanya buang-buang waktu karena hak dan kewenangan partai, terutama DPP partai itu sudah jelas tertulis di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan di dalam peraturan organisasi partai. Nah, ini sebenarnya konteksnya kemarin Ibu Ketua Umum ngomong. Jadi daripada saya pecat-pecat, bikin capek, buang-buang waktu, sebaiknya kalau sudah tidak suka ya mundur saja, gitu loh. Jadi ini terutama juga sebagai peringatan, warning, karena kita tahu menjelang pemilu nanti seringkali terjadi manuver-manuver di bawah yang kemudian itu bisa mengganggu soliditas partai. Jadi tidak ada urusannya dengan capres-capres, apalagi dengan Pak Ganjar, karena ini murni soal disiplin struktural partai.
Saya kira itu bukan bacaan, tapi itulah realitanya. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana kalau menurut saya. Oke, artinya tidak ada menyindir satu dua pihak khususnya terkait konteks Banteng versus Celeng ini ya? Ibu Mega saya kira tidak sebagai seorang negarawan, sebagai seorang mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum DPP partai tidak punya kebiasaan sindir-menyindir lah untuk urusan begitu. Bagi PDI Perjuangan saat ini capres-capresan bukan urusan yang penting. Urusan maha penting kita adalah bagaimana keluar dari pandemi, bagaimana mendukung pemerintah agar terjadi pemulihan ekonomi lebih cepat. Saya kira itu. Jadi kalau ada yang merasa ini urusannya Pilpres, Anda salah kamar. Mungkin boleh pindahlah bahas yang lain begitu. Anda salah kamar. Baik, saya ke Pak Teddy Mulyadi. Pak Teddy, terkait dengan pernyataan Ibu Megawati, tanggapan Anda seperti apa? Saya kira sependapat dengan Pak Dedi ya. Memang tidak ada urusannya dengan mendukung capres gitu. Karena ya kita tahu kemarin kan ada berita apa itu yang menggugat kader yang dipecat kemudian menggugat itu. Saya pikir arahnya ke sana itu ya, Pak Dedi. Jadi Ya, tidak ada 100% itu urusannya gitu. ya begitu. Saya juga feelingnya ke sana. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri kan sebagai relawan Ganjar Indonesia, tentu dalam barisan Anda juga banyak mungkin kader dan anggota PDI Perjuangan yang mungkin dalam konteks pernyataan sebelum ini juga Ibu Megawati juga memperingatkan bagi kadernya yang tidak loyal dan tidak patuh ini untuk hengkang dari PDI Perjuangan. Tanggapan Anda, Pak Teddy? Ya kami yang jelas Seknas Ganjar ini anggotanya, pengurusnya itu lintas partai, Mas. Jadi ya ada dari PDIP juga dari partai-partai lain. Artinya simpatisan ya, bukan bukan dari pengurus ya. Bahwa kemudian misalnya ada anggota pengurus ya, pengurus partai yang kemudian ikut ya menjadi pengurus, kita sifatnya terbuka sih. Terbuka, tidak menutup untuk baik masyarakat biasa maupun pengurus partai gitu. Jadi mengenai pengurus yang kemudian yaitu urusannya masing-masing lah Pak. Jadi kalau Seknas Ganjar itu siapa saja terbuka gitu. Baik. Gitu. Saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, terkait dengan dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan, kemudian Megawati juga bukan kali ini saja memperingatkan kadernya dan simpatisan yang tidak loyal terhadap partai. Bagaimana sebenarnya cara menafsirkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Ya, pertama ini gaya komunikasi Ibu Megawati saya kira kita sudah paham semua ya. Bukan hal yang pertama, gaya komunikasi yang belak-belakan, yang apa adanya. Dan sebelumnya kita ingat ketika menyampaikan pesan di forum besar juga di media ke Pak Prabowo, bilang ke Mas Bowo, Pak Prabowo ya, kalau mau menang dekat-dekat saya. Nah juga ke Pak Jokowi juga harusnya partai PDI Perjuangan harusnya dapat menterinya lebih banyak dong dan seterusnya. Dan juga istilah petugas partai dan seterusnya. Dan saya kira itu bukan hal yang ini ya, sesuatu yang luar biasa statement Ibu Mega di forum-forum PDI Perjuangan, karena ya itu gaya komunikasi Ibu Mega. Bagi saya membacanya ini mengirimkan pesan bagi kita semua, bagi perpolitikan Indonesia bahwa di PDI Perjuangan dan struktur kekuasaannya orang terkuatnya masih Megawati Soekarno Putri. Itu satu hal yang paling penting saya kira. Yang kedua, ini juga bisa dibaca sebagai untuk menyolidkan semua ketua umum partai, semua yang pemimpin partai, veto player partai politik menginginkan partainya solid. Kalaupun ada potensi gangguan dari luar dan seterusnya, apalagi momen Sumpah Pemuda ya, untuk memperkuat istilahnya banteng-banteng muda dalam memanaskan mesin partainya, memenangkan PDI Perjuangan seterusnya. Jadi dalam rangka menyolidkan soliditas dan konsolidasi partai. Itu yang kedua. Yang ketiga juga saya kira pesan bahwa keputusan apapun di partai, nah setiap partai itu kan beda-beda, itu semuanya
harus mengikuti perintah partai. Itu kan tegas ya, nggak perlu ditafsirkan panjang lebar, bahwa kalau mau beda, siapapun lah, mau ditarik ke urusan pilpres, mau tidak pilpres, jadi harus menunggu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kira-kira itu pesan yang paling penting yang dikirim oleh Ibu Mega, saya kira 3 hal itu adalah kepada siapapun. Jadi tidak spesifik, kalau mau dikait-kaitkan ya kepada siapapun yang pengen melakukan kebijakan di luar PD Perjuangan, ya siap-siap silahkan keluar. Ya kalau mau dikait-kaitkan termasuk juga kepada Ganjar Pranowo kah, yang mau jadi gubernur kah, yang mau jadi bupati kah, wali kota kah, presiden, ya harus menunggu kalau mekanisme di PD Perjuangan adalah keputusan Ketua Umum PD Perjuangan. Kalau saya ditanya tentang statement Ibu Mega begitu, tapi kalau halnya kaitan dengan pilpres, relasinya antara PDIP dan Ganjar Pranowo, sekarang PDIP realitasnya kan ada 2 yang santer disebut capresnya, antara Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Puan Maharani. Itu hal yang berbeda saya kira. Tapi kalau mau ditarik, semua bisa berlaku kepada semua soal keputusan apapun. Dan kita tahu di PD Perjuangan pemutusnya bukan konvensi partai, bukan pengurus partai dalam forum tertentu, tapi kerap disebutkan di PD Perjuangan ada hak prerogatif Ketua Umum PD Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi itu hal yang berbeda. Tapi kalau mau dikaitkan dengan Pilpres, ya memang hal yang berbeda lagi. Ada 2 hal sedang berputar dalam dinamika wacana publik. Memang 2 figur itulah. Meskipun dari beberapa politisi perjuangan mengatakan kalau bicara Pilpres banyak nama disebutkan, ada 4 apa 6 saya lupa persisnya, tapi yang real kuatnya secara struktur kekuasaan partai Mbak Puan. Tapi dari sisi opini dan kemudian pergerakan politiknya, elektabilitas dan sebagainya ada Ganjar Pranowo. Itulah kira-kira saya kira kalau tarikannya, kalau mau dihubungkan dengan statement Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi paling kuat pesannya menurut saya, kebutuhannya adalah ingin menyulitkan partainya. Baik. Kita langsung ke Mas Deddy Sitorus. Ini terkait 2 nama yang tadi dikatakan oleh Mas Hanta Yuda, Mbak Puan dan juga Ganjar. Memangnya di internal PDIP sendiri sudah ada pembahasan terkait ini, kemudian terkait Pilpres? Saya kira belum pernah sama sekali ya dibahas-bahas, karena kan tadi seperti disebutkan PDI Perjuangan sudah punya mekanisme sendiri yang namanya hak prerogatif Ketua Umum yang dimandatkan dalam Kongres Partai. Dalam hal ini untuk 2024 dalam Kongres kelima yang kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan hak prerogatif? Karena begini, ketika diserahkan kepada seluruh kekuatan internal partai, itu nanti kan proses pasti berjalan. Ketika proses dari anak ranting ya di RT terus ke ranting di tingkat desa, PAC, DPC, DPD dan seterusnya. Kalau itu tanpa pemutus yang yang final dan mengikat, tentu akan terjadi friksi-friksi, akan terjadi yang namanya adu kekuatan. Oleh karena itulah wisdom di PD Perjuangan menyatakan dinamika itu pada akhirnya menjadi keputusan Ketua Umum. Tetapi Ketua Umum memutuskan dengan hak prerogatif tentu tidak di dalam ruang hampa. Karena Ketua Umum pasti melakukan pendalaman, mengamati dinamika, ya, merasakan denyut suara internal partainya, suara rakyatnya, visi beliau, mimpi beliau tentang Indonesia. Termasuk ke depan, mengamati gitu ya. relawan-relawan Ganjar yang sudah mulai muncul ini, apakah juga sudah mulai diamati oleh Ketua Umum? Jangankan relawan, tukang cendol juga diamati oleh Ibu Mega ya. Harga cabai dimanapun di pelosok Brebes sana diamatin oleh Ibu Mega gitu. Jadi tidaklah spesifik tentang satu urusan gitu. Karena Ibu Mega kan seorang negarawan, tentu tidak seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi. Terkait dengan Pilpres, sudah tegas bagi kita bahwa internal partai ya tidak diperbolehkan cawe-cawe atau melakukan manuver-manuver apapun ya dengan atas nama partai gitu, apalagi dia struktural partai. Tapi di luar itu dinamika sosial politik yang tentu ya menjadi bagian dari perkembangan peradaban demokrasi kita. Tapi ketika bicara internal partai, kita sudah punya mekanisme, kita sudah punya fatsun, dan itu tentu tidak di ruang hampa, tetapi ya dengan mencerna semua dinamika internal dan eksternal. Dan yang paling penting visi Indonesia Raya yang dimiliki oleh Ibu Mega. Baik, saya ke Pak Teddy Mulyadi. Pak Teddy, jika nantinya PDI Perjuangan memang memutuskan satu buah nama di luar Ganjar Pranowo untuk maju sebagai presiden, Anda seperti apa? Ya, ada beberapa jawaban yang itu juga sudah dilansir di beberapa media. Misalnya ada
adagium ne ora Ganjar ya ora gitu. Nah ini maksudnya ada beberapa tafsir, misalnya kalau tidak Ganjar yang diusung ya kita tidak milih partainya gitu. Ada lagi tafsir lain, kalau tidak Ganjar yang diusung ya kita diam di rumah sajalah, nggak ikut pemilu gitu. Ada juga yang menafsir bahwa kalau tidak Ganjar ya ada juga yang tetap ikuti pesta demokrasi itu gitu. Baik Pak Teddy, Jadi- ini ancaman atau tafsiran ini? Jika bukan Ganjar, tidak milih partainya. Ya, bukan hanya tidak milih partainya, bahkan tidak milih partai manapun yang tidak memilih Ganjar. Oke. Gitu. Atau itu sebenarnya sama dengan yang dikatakan kalau nggak ada Ganjar ya nggak milih gitu loh. Kalau tidak Ganjar diusung ya wis tidur di rumah aja gitu, nggak ikut pemilu. Oke, Gitu. oke, baik. Saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, Ya. tentu apa yang terjadi di internal PDI Perjuangan ini akan berdampak. Nah, bagaimana kemudian kita membaca dampak elektoral terkait internal PDI Perjuangan ini? Ya, itu ya kalau melihat dari dampak elektoralnya, hubungan antara PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo ini adalah relasi politiknya simbiosis politik mutualisme. Dia saling menguntungkan. Sekiranya PDI Perjuangan mendukung Ganjar misalnya di ujung, ini sebelum kita ingat sekitar 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, tahun 2013 menjelang 2014, hal yang sama. Dulu juga ada nama Mbak Puan, disebut akan berurusan dengan Prabowo, di sisi yang lain ada nama Jokowi. Tapi kan ternyata Ibu Mega punya keputusan mendukung Pak Jokowi. Nah sekarang kan bisa jadi di luar Mbak Puan, tapi bisa juga ternyata Mbak Puan. Kita tidak tahu, karena saya sering mengistilahkan misteri Megawati. Ya, kita tunggu saja di sana. Tapi kalau dilihat dari analisa elektoralnya, dari data-data survei kami juga, kalau keduanya ini saling mendukung, itu menguntungkan. Kenapa? Basis utama Ganjar Pranowo berdasarkan data survei, kalau di cross step, itu basis utama Jawa Tengah. Dan jangan lupa, di Jawa Tengah itu juga ada kandang banteng, basis utama PDI Perjuangan. Karena itu kalau sama-sama saling mendukung, maka suara-suara itu mengkristal semuanya. Pendukung Ganjar akan solid mendukung PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan akan mendapatkan berkah kotel efek yang kuat, nanti peningkatan yang signifikan. Pun sebaliknya, suara-suara yang militan, kader-kader banteng atau simpatisan PDI Perjuangan juga akan solid mengkristal mendukung Ganjar Pranowo. Sehingga itulah namanya hubungan simbiosis politik mutualisme, saling menguatkan. Tapi sebaliknya, nah sama, kalau kemudian mereka berpisah, ya sama-sama ada kerugian politik. Ganjar misalnya, kalau tidak didukung PDI Perjuangan, saya kira tidak boleh overconfident juga. Ada potensi penurunan suara. Karena ada yang basis PDI Perjuangan, yang sangat mengikuti Ibu Mega dan partainya, itu tidak mendukung Ganjar. Pun sebaliknya, ada kader-kader atau relawan-relawan, simpatisan yang senang Ganjar, bisa jadi dia tidak milih PDI Perjuangan. Jadi sama-sama dirugikan. Dan berpulanglah pada PDI Perjuangan akhirnya. Kalau saya ditanya analisanya memang dilema. Pilihannya kan tinggal 3 nanti. 3 itu satu, PDI Perjuangan akhirnya memutuskan seperti 2014 yang lalu. Yang diusung adalah Ganjar Pranowo, Mbak Puan nggak jadi maju. Yang kedua, dipasangkan. Atau yang ketiga, PDI Perjuangan akhirnya memutuskan Puan Maharani, Ganjar Pranowo tidak maju atau Ganjar maju dengan partai lain. Semuanya ada plus minusnya. Kalau misalnya diusung salah satu saja, misalnya kita sebutkan Mbak Puan Maharani yang dimajukan, Ganjar tidak. Pastilah Ibu Mega yang selama ini hitungan politiknya sangat kita belajar dari Pak Jokowi ya, pasti melihat peluang-peluang soal winning di electionnya, memenangkan pertarungan. Jadi bisa jadi dilemanya, kemungkinan potensi kekalahan juga ada. Itu akan dipertimbangkan PDI Perjuangan. Juga terkait dengan suara partai juga berpengaruh. Itu faktor kalau misalnya yang diusung adalah Mbak Puan tanpa Ganjar. Pun sebaliknya, atau dua-duanya dulu. Kalau didukung dua-duanya beririsan, basisnya sama. Itu juga secara elektoral perlu dikalkulasi. Bisa jadi misalnya lawannya Anies Baswedan berpasangan dengan wakilnya kuat, saling melengkapi. Nah itu juga jadi tantangan bagi PDI Perjuangan. Nah dilema yang ketiga, kalau akhirnya, ini yang mungkin diharapkan para relawan atau yang terjadi seperti 2014 yang lalu, misalnya PDI Perjuangan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, Mbak Puan nggak maju, juga dilemanya apa? Beda dengan Mbak Puan yang dulu.
6-7 tahun yang lalu Mbak Puan belum pernah jadi Menko. Sekarang Mbak Puan itu sudah pernah jadi Menko, Baik. sudah jadi Ketua DPR, karir politiknya sudah semua. Terus mau kemana lagi? Jadi Baik. terancam karir politik Mbak Puan juga kita tahu. Ditambah sedikit lagi, kalau misalnya PDIP tiketnya diserahkan ke PDIP ke Ganjar Pranowo, potensinya Ibu Mega kan kerap mengatakan regenerasi ya, regenerasi kepemimpinan ke depan tentu terkait kepemimpinan Baik. PD Perjuangan. Nah, kalau itu jatuh ke Ganjar, ya ada potensi Ganjar akan memimpin PD Perjuangan. Saya kira itu juga tanda petik Baik, mengancam baik. Bung Karno. Tentu saja Ibu Mega, Mbak Puan ini kan kita realitasnya kan putri mahkota. Orang terkuat di PD Perjuangan setelah Ibu Mega itu Mbak Puan lah. Jadi poin saya dalam struktur kekuasaan di PD Perjuangan Mbak Puan unggul dan kuat. Baik. Ganjar, mohon maaf, bukan siapa-siapa di PD Perjuangan. Tapi sebaliknya dari sisi elektoral dukungan politik realitasnya sementara ya Baik, meskipun fluktuatif baik. dinamis nanti bisa berubah. Ganjar lebih tinggi dukungan politiknya ketimbang Mbak Puan. Nah Baik. itulah tantangan ya. Saya kira Ibu Mega biasanya tepat mengambil keputusan. Kita nggak tahu, bisa jadi dipasangkan, bisa jadi salah Baik, satu. baik. Keputusan Begitu. tetap ada di Ibu Mega. Saya ke Mas Dedi. Tadi Anda mengatakan bahwa keputusan Tapi ada biasanya di... Ibu Mega juga tadi seperti Pak Dedi bilang, pasti ada bukan Ibu Mega preferensi sendiri, Iya. mendengarkan pengurus, tidak mendengarkan lahir akar dari rumput, ruang-ruang kosong, mendengarkan tentu data melalui publik kajian sebagainya. dan aspirasi dari akar rumput. Nah, Mas Dedi, apakah tadi termasuk relasi mutualisme antara PDIP dan Ganjar juga mungkin barangkali bisa dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tertinggi oleh Ibu Mega, Pak Dedi? Saya kira semua hal akan dipertimbangkannya. Tapi di atas segala-galanya, di atas soal memenangkan kursi kekuasaan, yang paling penting kita bicarakan tentang platform bersamanya. Ya, Ibu Mega selalu bilang, cari presiden itu gampang, cari gubernur itu gampang. Tapi cari seorang pemimpin yang menginspirasi, mencari seorang pemimpin yang teguh bekerja, ya, tidak peduli apapun, jauh dari hal-hal yang negatif itu bukan soal yang mudah. Terlebih mencari orang yang mempunyai rekam jejak dan visi yang cemerlang. Saya kira di sanalah selalu tantangan bagi seorang Ibu Megawati. Dan pada akhirnya keputusan itu tentu seperti yang saya sudah sampaikan, mempertimbangkan berbagai hal baik internal maupun eksternal, ya, dan terutama tentang visi ke depannya. Itu yang kita ingin dudukkan. Kami ini sudah pusing sebenarnya bagaimana memberitahu keluar bahwa di dalam PD Perjuangan hampir tidak ada diskusi tentang presiden, tentang capres 2024. Saat ini belum. Baik. Tetapi apakah itu diperbincangkan oleh kader dan aktivis PD Perjuangan? Sudah tentu, ya. Tetapi secara formal, secara serius itu belum pernah dan tidak kepikiran. Silakan Baik. nanti lihat di rapat kerja nasional kita pada bulan Desember. Apakah itu menjadi sebuah diskursus gitu? Karena terus terang Ibu Mega selalu mengingatkan kita ya, dan kelihatan bahwa saat ini yang paling penting buat kita itu menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dalam pandemi ini. Baik. Menyelamatkan hidup mereka karena himpitan ekonomi. Dan bagi kami, seperti yang dikatakan Pak Hanta Yuda tadi ya, saya ingin bantah itu. Karena Baik. soal kekuatan, siapa kuat, siapa tidak kuat, saya kira pada akhirnya bukan seperti itu hitungannya. Ya. Baik, Kalau dalam baik. mengeksersis kekuasaannya mungkin iya. Baik. Tetapi apakah itu menjadi pertimbangan vital ya, determinan dalam menentukan siapa calon Baik. kita? Belum tentu dan tidak. Gitu. Baik, baik. Artinya ada banyak variabel yang dipertimbangkan dalam memutuskan seseorang siapa yang layak maju begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, Pak Teddy Mulyadi dan juga Bang Hanta Yuda. Kita nantikan nanti seperti apa dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.